kembali lagi di Lamoda Academy Indonesia. Masih dalam rangkaian kursus intensif pembuatan rok, kali ini kita akan belajar untuk membuat pola dasar rok dengan sistem praktis, yaitu sebuah sistem sederhana dalam pembuatan pola dasar rok yang nantinya bisa untuk kita rubah dan buat pecah pola sesuai dengan model rok yang ingin kita buat. Pola dasar dengan sistem praktis ini sangat sering sekali digunakan terutama bagi para pemula dalam menjahit. Karena memang perhitungan atau rumus yang digunakan dalam pembuatan pola dengan sistem praktis ini yang sangat sederhana dan hasil rok yang dihasilkan dari pola ini pun juga cukup nyaman. Seperti yang bisa kamu lihat di video, ada dua gambar pola rok dasar, yaitu yang pertama ada yang berwarna merah dan yang berwarna biru. Untuk pola yang berwarna merah itu adalah pola dasar rok bagian depan. Dan untuk pola yang berwarna biru itu merupakan pola dasar rok untuk bagian belakang. Kita akan bahas sebentar cara pembuatannya agar nanti ketika kita praktek membuat langsung di kertas itu tidak bingung. Jadi di sini kita ada formulanya atau ada keterangan dari rumus-rumus pembuatan pola dasar rok ini. Kita akan bahas satu persatu. Oke, yang pertama kita akan bahas dari titik A ke B. Titik A ke B itu di formulanya ini tertulis 1 cm sampai 2 cm. Itu dari mana asalnya 1 atau 2 cm? Itu sudah ketetapan pola. Jadi sudah dari rumusnya itu, sudah dari sononya seperti itu. Jadi 1 sampai 2 cm. Ini fungsinya untuk memberi cekungan pada rok agar nantinya rok itu tidak aneh bentuknya. Jadi diberi cekungan sedalam 1 sampai 2 cm untuk bagian depan. Kemudian kita pindah dari titik A ke C. Dari titik A ke C itu rumusnya adalah tinggi panggul. Jadi dari titik A ke C itu merupakan panjang dari tinggi panggul sesuai dengan ukuran yang sudah kita dapatkan tadi. Kemudian ada titik A ke D. Titik A ke D merupakan panjang rok. Jadi panjang rok yang sudah kita dapat di ukuran tadi kita letakkan dari titik A ke D, itu merupakan panjang dari rok. Kemudian kita pindah dari A ke A aksen. Itu sama dengan rumusnya yaitu 1/4 dari lingkar pinggang ditambah 1 cm ditambah 3 cm. Nah, dari titik A ke A aksen ini kita perlu membagi lingkar pinggangnya dibagi 4. Kemudian hasil pembagian itu kita tambahkan 1 cm sebagai kelonggaran. Kemudian kita akan tambahkan 3 cm sebagai kelonggaran untuk kupnat. Jadi 3 cm itu nanti kita akan jahit sebagai kupnat dari rok ini. Ini fungsinya atau fungsi kupnat itu untuk membentuk volume dari panggul. Jadi agar panggulnya itu bisa bervolume. Kemudian berikutnya kita ada dari titik C ke C aksen. Rumusnya yaitu 1/4 lingkar panggul ditambah 1 cm. Nah, jadi dari titik C ke C aksen ini kita perlu untuk membagi lingkar panggul dibagi menjadi 4, kemudian hasilnya kita tambahi 1 cm. Kenapa ditambah 1 cm? Karena ini sebagai kelonggaran. Jadi, nanti itu polanya itu akan lebih besar bagian depan dibandingkan dengan bagian belakang. Karena nanti tujuannya itu agar jahitan samping itu tidak pas di bagian sisi, tapi agak mundur ke belakang. Jadi, itulah sebabnya kenapa pola yang bagian depan itu selalu lebih besar daripada pola yang bagian belakang. Itu untuk menarik jahitan di bagian sisi itu agar lebih ke belakang, agar tidak pas di bagian samping atau maju ke depan. Jadi itu alasannya. Kemudian kita punya titik D ke D aksen. Titik D ke D aksen itu rumusnya yaitu 1/4 lingkar panggul, kemudian ditambah 1 cm, kemudian ditambah 3 cm. Nah, 3 cm di sini tuh apa? Jadi dari D ke D aksen itu kan tadi kita memerlukan untuk membagi lingkar panggul dibagi menjadi 4. Kemudian hasilnya itu ditambah 1 cm sehingga rumusnya sama dari titik C ke C aksen. Kemudian kita perlu tambahkan lagi 3 cm. Nah, fungsi dari 3 cm ini untuk memberikan kelonggaran di bagian bawah rok. Jadi yang bagian bawah itu dilonggarkan. Kemudian kita beralih dari titik B ke E. Nah, ini merupakan jarak dari titik tengah atau garis tengah rok itu ke bagian kupnat. Jadi untuk menghitung jarak B ke E ini kita perlu untuk membagi lingkar pinggang dibagi 10. Jadi 1/10 lingkar pinggang ditambah 1 cm. Kemudian lebar kupnatnya di sini itu dari titik E kita hitung ke kanan sebesar 3 cm. Kemudian 3 cm itu dibagi 2. Kemudian kita akan
gambar garis lurus ke bawah sepanjang garis kupnat ya, dan panjang kupnatnya itu sepanjang 12 cm. Jadi seperti itu ya cara pembuatan pola dasar rok untuk bagian depan. Cukup mudah dan simpel kan?